Ada permasalahan yang ketiga yang dihadapi oleh guru PAI adalah bagaimana sih guru PAI dalam menerapkan HOTS dalam pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Yang namanya kegiatan penerapan pembelajaran dengan HOTS itu sebenarnya kan guru PAI dituntut untuk menekankan dalam pembelajaran tersebut itu agar pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik atau dikenal dengan istilah Student Center Learning atau SCL dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Peserta itu diminta untuk berdiskusi, ya, peserta didik diminta untuk berdiskusi tentang materi pembelajaran. Selanjutnya peserta untuk mempresentasikannya. Dan seperti itu nanti ya peserta didik ini akan memiliki pikiran yang kreatif, ya. Kemudian dia mampu berpikir elaboratif juga, dimana nanti dia bisa mengembangkan kepribadiannya untuk terus bisa berkompetensi dalam pembelajaran, sehingga di situ nanti akan terlihat ya, upaya yang dilakukan oleh peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya, baik melalui levelnya itu ya analisis, kemudian dia mampu mengevaluasi, mampu mengkreasikan diri, dan kemudian dia juga mampu untuk berdiskusi, mampu menanggapi sebuah permasalahan, sehingga nanti dia akan pede, ya, percaya diri dalam menyampaikan sebuah pendapatnya. Bagaimana Bapak Ibu itu memilih strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi dan lingkungan siswa yang terkadang memiliki perbedaan kemampuan belajar, ya, tidak terkadang lagi, ya, karena apalagi sistemnya zonasi, ya, yang tadinya mungkin di SMP negeri itu tadinya memiliki kelompok-kelompok siswa yang pintar-pintar, tapi dengan adanya sistem zonasi ini maka kemudian siswanya dari beraneka ragam, tidak hanya siswa pintar saja, siswa yang kemampuan inputnya itu kemampuannya di bawah kebiasaannya, biasanya pintar-pintar ini di bawahnya, maka seorang guru dituntut untuk mampu, ya, menerapkan strategi pembelajaran yang tepat agar peserta didik ini mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari peserta didik ini. Nah, kalau di sekolah swasta ya begitu juga, di mana sekolah swasta kebiasaannya itu dulunya itu ya hanya buangan saja, dari inputnya itu hanya buangan dari sekolah-sekolah negeri yang tidak diterima. Namun dengan adanya zonasi, maka kemampuan dari input peserta didik yang masuk ke sekolah-sekolah swasta ini juga beraneka ragam. Ada yang pintar sekali, ada yang sedengan, ada yang ya di bawah kepintarannya. Namun demikian, semua baik guru PAI yang ada di negeri maupun di swasta harus bisa memikirkan, ya, memberikan pelayanan pendidikan yang baik, yang bagus, yang efektif dan efisien bagi perkembangan kemampuan belajar siswa sesuai dengan kebutuhannya. Maka yang perlu dilaksanakan diantaranya adalah pemilihan strategi ini yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu biasanya menggunakan metode dengan diskusi atau tanya jawab, ya. Seringkali dengan tanya jawab ini maka anak-anak yang kemudian dia kemampuannya belum bisa itu akan terangsang untuk ikut bisa menjawab. Setidaknya dia membuka buku, ya, untuk mendengarkan jawaban dari temannya yang berani untuk menjawab, ya. Dia mencocokkannya dengan buku, ya,
disitulah kemudian mereka para peserta didik ini belajar lebih mandiri. Dia menemukan atau discovery, ya, menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran maupun nanti di luar pembelajaran. Maka strategi yang harus dilakukan memang harus ada pengelompokan sebenarnya. Pengelompokan di sini ada yang pinter, ya, dikelompokkan dengan yang pinter, yang sedang dengan yang sedang, yang di bawah dengan yang kemampuannya di bawah. Namun bukan berarti pengelompokan ini kemudian dipisahkan kelas-kelasnya. Ini juga bisa menjadi permasalahan kembali karena ada kesenjangan, ya, sosial. Mungkin kalau di model klasikal yang pinter dengan yang pinter, yang bodoh khusus dengan yang bodoh, itu juga menjadi permasalahan juga. Nah, kebanyakan untuk para guru dalam strategi pembelajaran yang di dalam kelasnya itu bermacam-macam, maka guru harus mampu memberikan pelayanan yang bermacam-macam juga, ya. Maksudnya misalkan dengan anak-anak yang pinter, yang dia sudah mampu, maka berikan dia fasilitas yang lebih dengan dia itu melakukan pengayaan, ya, diberi tugas-tugas yang mandiri, ya. Kemudian bagi anak-anak yang sedengan, ya, cukup dengan pembelajaran yang ada yang sudah kita rancang juga dengan HOTS, ya. Namun ya standarnya mungkin ketika sudah mencapai lebih dari KKM, ya, mungkin sudah. Lah kemudian bagi yang di bawah KKM, maka perlu adanya remedial, program remedial. Remedial ini bisa dilakukan secara remedial